Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat berjumpa kembali pada mata kuliah web programming. Pada pertemuan kali ini nanti kita akan menghubungkan database dengan coding, atau akan kita tampilkan database kita yang kita buat dari pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kalian coba dulu, yang pasti ya, sebelum kita mulai pengkodingan, kalian buka dulu examnya, kemudian kalian siapkan juga dulu Sublime Text-nya, kode editornya. Nah, kemudian kalau sudah di open atau sudah dibuka semua, kita coba cek yang pertemuan minggu lalu, atau kita cek dulu database-nya. Nah, untuk mengecek database, kalian bisa langsung ke localhost, exam, kemudian kalian bisa langsung masuk ke PHP MyAdmin. Nah, kemarin kita sudah buat database, di mana database tersebut kita namakan WP semester 5. Nah, di mana database tersebut ketika sudah kita buat, ada tabel, mana tabel tersebut namanya adalah calon mahasiswa. Nah, tabel yang sudah kita buat, kemarin saya hanya membuat ada beberapa field. Nah, di sini saya tambahkan foto maba, jadi kalian bisa tambahkan satu field lagi di sini foto maba, jadi agar nanti pas kita buat tampilannya di browser ada fotonya. Nah, sebelum kita mulai pengkodingan, kalian isi dulu data pada tabelnya. Di tabel calon mahasiswanya, kalian isilah minimal 5, jadi agar datanya tersebut pasti dapat menarik ya ketika ditampilkan di pada browser kita. Setelah kalian isi datanya sampai minimal 5, kemudian kalian juga tambahkan field baru namanya foto maba, di mana ini kalian isi saja, bukan fotonya ya, tapi adalah nama filenya. Nanti kita akan memanggil nama file tersebut. Selanjutnya kalian siapkan dulu folder pertemuan 7. Di folder pertemuan 7 nanti kita masukkan dulu buat folder namanya image, di mana image nanti akan menyimpan foto yang nama filenya tadi kita tulis pada tabel. Nah, di dalam folder pertemuan 7 nanti ada folder lagi namanya image. Sekarang kita coba panggil dulu ya di browser kita. Localhost, kemudian slash, tadi nama foldernya itu adalah web programming, kemudian slash lagi pertemuan 7. Oke, tampilannya masih seperti ini, masih kosong, belum kita apa-apakan. Nah, kemudian kita masuk lagi ke kode editor. Kalian masuk ke kode editor. Setelah kalian buat folder tadi ya, buat folder di pertemuan 7, masukkan juga folder image. Nah, kalian sisipkan 2 atau 3 foto di sini. Kalau di sini saya pakai contoh 2 foto, jadi nanti data-datanya sesuai ya, foto 1. Tipe datanya juga sama. Tipe datanya kamu mau bisa pakai JPEG atau mau pakai PNG, silahkan. Kita simpan dulu ya, kita simpan. Kita arahkan ke folder tadi pertemuan 7, ke web programming, kemudian kita arahkan ke pertemuan 7. Nah, di sini kita buat dulu nama filenya adalah koneksi.php. Kemudian kita oke, sudah ada file koneksi.php. Di browser kita coba buka dulu file koneksi.php-nya. Nah, masih blank putih ya, masih kosong ya, belum kita isi apa-apa. Karena file koneksi tadi nanti ini hanya ada, karena file koneksi ini hanya dibuat untuk memanggil database saja. Nah, selanjutnya jangan lupa ketika menulis kode PHP atau coding PHP, kita masukkan dulu tag PHP-nya. Nah, untuk mengkoneksikan database dengan file kita harus memanggil database-nya. Nah, memanggil database-nya itu dengan cara kita panggil function-nya. Kita panggil function dengan memanggil mysql, kemudian mysql connect. Nah, setelah mysql connect,
itu ada urutan-urutannya. Nah, urutannya diantaranya ada beberapa, ya di dalam sini tuh nanti ada beberapa parameter, ada 4 yang pasti, ada nama host, kemudian ada user, kemudian ada password, kemudian ada juga nama database-nya, nama DB-nya. Agar mempermudah kita, jadi urutannya ini ya, urutan ketika kita menggunakan atau memanggil koneksi, itu ada 4 parameternya. Pertama adalah nama hostnya atau hostnya, kemudian username-nya, kemudian password, kemudian ada nama database-nya. Nah, agar mudah kita buat menjadi variabel dulu, atau kita tampung dulu datanya, kita buat host. Hostnya kita menggunakan localhost. Kemudian usernya root. Kemudian passwordnya kita bisa singkat aja jadi pass. Tergantung kalian ya mau nulisnya apa. Pokoknya urutannya adalah host, username, password, dan nama database. Nah, passwordnya kita kosongkan ya karena kita menggunakan Windows. Kalau kalian menggunakan macOS, kalian tulis passwordnya root juga. Kemudian saya tulis nama DB-nya atau database-nya. Nama database kita itu WP semester 5. WP semester 5. Ketika datanya kita sudah tampung ya, kemudian kita tinggal masukkan saja data-data tersebut ke dalam sini, ke dalam parameter-parameter tadi. Host, kemudian username, kemudian pass, kemudian nama DB-nya apa. Kita simpan dulu. Nah, setelah kita simpan, coba kita jalankan dulu ya. Masih belum apa-apa, masih blank putih. Karena ini hanya terkoneksi saja dulu. Nah, kemudian setelah dikoneksi, kita akan memanggil tabelnya. Nah, di sini kita akan memanggil tabelnya nih. Kita akan manggil tabel yang kita panggil adalah tabel calon mahasiswa. Berarti kita menggunakan tadi, kita panggil query-nya MySQL query. Nah, ketika kita mau manggil tabel, itu ada 2 parameternya. Parameter pertama adalah parameter koneksi di sini, atau koneksi ke dalam database. Kemudian parameter kedua adalah query yang akan kita panggil. Nah, kita bisa saja seperti ini, misalkan ini kita bisa copy ya. Ini kita bisa copy ke sini. Kemudian kita koma lagi, baru kita panggil query-nya apa? Query yang kita mau. Nah, akan tetapi query yang kita mau ini terlalu panjang. Nah, makanya ini kita tampung lagi ke dalam suatu variabel. Atau datanya kita tampung dulu. Kalian bisa tampung dengan yang biasa digunakan adalah con atau koneksi. Nah, jadi kalian tidak perlu lagi mengcopy isi dalam yang ada di sini, isi datanya, tapi kalian hanya memanggil nama penampungnya. Nah, setelah itu, ketika penampungnya sudah masuk, parameter pertama sudah masuk, nah sekarang kita mau masukkan query apa sih yang kita panggil? Kita akan memanggil atau memilih data dari tabel. Nah, berarti kan query-nya select bintang from calon MHS. Jangan lupa kutip.
Ada masalah tidak? Sebenarnya tidak ada masalah. Begini juga, datanya juga jalan. Akan tetapi, ketika penulisannya seperti ini, jadi nanti kita tidak mengetahui salah query kita di mana. Nah, jadi biasakan ketika kalian ingin menuliskan query, biasakan huruf besar. Nah, pasti akan berubah ya. Select, bintang, from. Nah, kalau tulisannya salah kan, kayak ini from ya. Jadi warnanya hijau, jadi dia tidak akan terbaca sebagai query. Tapi kalau seperti ini, nanti dia akan terbaca sebagai query. Ketika kita sudah connect kan, kita sudah memanggil tabelnya. Selanjutnya, setelah kita memanggil tabelnya, kita akan memanggil isi dalam tabel. Nah, untuk memanggil isi dalam tabel, ada beberapa cara. Di antaranya MySQL fetch ya, MySQL fetch. Nah, ini ada beberapa caranya. Pertama, ada row. Saya kopikan dulu ke bawah. Ada associate. Ada array. Ketika mengambil data dari tabel mahasiswa, ini kan ada parameternya nih. Nah, ini parameternya sebenarnya dari sini. Nah, kalian bisa saja menginputkannya di sini. Tapi terlalu panjang. Nah, sekarang kita tampung datanya biar tidak terlalu panjang. Kita buat di sini menjadi penampungnya result. Dia biar agak tidak terlalu panjang. Jadi, misalkan kalian juga bisa seperti ini. Ditampung ke dalam kayak gini. Tidak masalah. Cuma saya ulangi kembali lagi, nanti terlalu panjang ketika kalian mau lihat datanya. Jadi kita udah pusing duluan. Nah, langkah lebih baiknya kita panggil saja nama penampungnya. Ini saya kasih komentar dulu. Ini juga saya blok. Kita coba di bawah ya. Kita coba pertama dari MySQL fetch row. MySQL fetch row. Kemudian kita parameternya kita panggil yang ini result. Nah, setelah itu kita mau lihat datanya. Ini juga pas waktu kita open browser nanti datanya juga masih ngeblank putih. Karena datanya itu belum kita tampilkan di browser. Nah, agar kita bisa melihat datanya yang ada di dalam tabel calon mahasiswa, kita menggunakan Vardam dulu. Sebelum nanti kita akan tampilkan menggunakan tabel. Tabel pada tampilan ini ya, HTML ya. Kita masukkan ke Vardam. Nah, ekspresi sini atau parameternya dari sini. Jangan lupa titik koma. Kita coba simpan. Kemudian kita coba buka. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya. Data dalam tabel kita nanti ada seperti ini. Ada, kita coba klik kanan biar lebih jelas. Lihat sumber laman. Nah, nanti kalian lihat di sini. Pemanggilannya atau pengembaliannya di sini dari numerik 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dimulai dari 0 ya. Coba kita lihat dulu di tabel kita. Nah, tabel kita ini ada 7 field ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, karena perhitungan indeks itu dimulai dari 0, berarti benar ya. Ini urutan pertama 0, ini urutan kedua, ini urutan pertama 0, nama adalah urutan ID adalah 0, nama indeksnya 1, alamat 2, jenis kelamin 3, dan seterusnya. Jadi, benar di sini ada 7 data atau 7 array. Nah, kita balik lagi ke coding. Jadi, kalau row menampilkan atau mengembalikan data dalam bentuk numerik. Oke ya. Nah, ini biar tidak terlalu panjang lagi, kita tampung lagi datanya. Nah, di sini kita bisa tampung. Kita buat variabel namanya camaba lah. Camaba.
calon mahasiswa baru. Jadi, kita tidak perlu lagi menulis isi dari data yang ada di sini, tapi kita cukup memanggil nama variabelnya saja atau nama penampungnya saja. Sama saja, nanti pas waktu kita tampil di browser, tidak ada perubahan. Karena sama-sama saja datanya itu. Nah, kemudian, kalau kita ganti menjadi a source, ya, ini kita copy, kemudian kita pindahkan ke sini menjadi a source. Kemudian kita masuk lagi ke browser. Kita refresh ya. Tadi berupa numerik, kalau a source itu berupa nama field. Ada nama fieldnya nih, kita lihat. Ada ID, nama, alamat, jenis kelamin, agama, sekolah asal, ada foto maba. Oke ya. Jadi kesimpulannya ketika menggunakan a source itu mengembalikan data dalam bentuk nama field, bukan dalam nama field. Nah, kemudian kita tes lagi selanjutnya array. Kalau array, kita coba paste di sini. Kita coba ya tadi row sudah, a source sudah, sekarang kita coba array. Jangan lupa disimpan ya. Kemudian kita coba refresh. Nah, kalau array kalian lihat di sini ada dua data. Pertama menampilkan dalam bentuk numerik, kemudian menampilkan dalam bentuk nama fieldnya. Nah, bayangkan ketika nanti kita akan di mana database kita sudah ribuan, bahkan sudah ratusan ribu. Nah, ketika kita menggunakan array, jadi ada double data. Bukan double data ya, sebutannya double panggilan. Nah, ini berpengaruh nggak? Berpengaruh dalam kecepatannya. Karena ini sebelum ditampilkan, ini ditampung ke dalam memori. Nah, jadi alangkah lebih baik kalau kalian yang buat database-nya, kalian bisa menggunakan a source. Karena kalian hafal, oh nama fieldnya A, nama fieldnya B, nama fieldnya C. Kalian sudah hafal nih di tabel-tabelnya. Nah, yang sering digunakan ya dua ini, antara row dan source. Tidak ada masalah, kalian simpelnya yang mana. Kalau mau pakai array, ya silahkan, gak ada masalah. Cuma nanti pasti datanya ada banyak ketika mau ditampilkan. Ada, ya tadi, ketika ada banyak, ada data 1000, berarti data yang akan ditampung di memori itu ada 2000. Karena yang satu menampilkan dalam bentuk numerik, yang satu dalam bentuk field. Ya, saya tulis dulu dalam bentuk numerik dan nama field. Nah, selanjutnya, data sudah kita berhasil tampilkan, tapi tidak semua data. Nah, untuk menampilkan semua data, kita harus looping dong. Kita harus looping. Nah, looping di sini atau pengulangannya saya menggunakan while. Kalian bisa tambahkan while di sini. While. Jangan lupa ini ditutup. Sudah? Nah, ini kalian bisa tutup dulu. Kemudian kalian buka kurung perawa, ditutupnya di sini. While dari tabel. Menggunakan while itu artinya adalah mengambil data keseluruhan. Atau selama datanya masih ada, itu pasti akan di looping terus. Oke, ketika sudah menggunakan while, coba kita buka browsernya. Nah, ini tampilan view source code-nya ya. Kalau ini adalah tampilan browsernya. Kita coba dulu tampilan browsernya, kita refresh. Nah, karena di saya, pada tabel calon mahasiswa itu ada sekitar beberapa baris data atau beberapa banyak value. Jadi panjang seperti ini. Mungkin di tampilan kalian tidak. Tapi datanya sudah keluar semua nih. Ini juga sama. Ketika saya refresh, datanya sudah banyak. Nah, ada beberapa data tuh. Nah, sekarang selanjutnya bagaimana cara memanggil data tersebut ke dalam tampilan web. Kalau ini kan tidak mungkin kita panggil ke dalam tampilan web. Karena ini adalah ya tampilan dari sesi programmernya. Nah, sekarang kita akan buat ke dalam tampilan webnya. Nah, untuk koneksi sudah. Sekarang selanjutnya kita langsung masuk ke tampilan view. Atau kita akan membuat
file view-nya atau file lihat datanya. Sekarang kalian buat file baru. Nah, kemudian kalian simpan ya, Tel, atau ctrls dengan nama view boleh, view.php. Ya, jangan lupa pakai tanda kutip biar langsung terbaca bahasa PHP. Nah, di sini kita akan buat tampilannya dulu. Nah, tampilannya kita langsung menggunakan ini saja ya, Bootstrap ya. Ini kita langsung masuk ke tampilan view.php. Nah, masih kosong. Ini juga kita close. Nah, kita langsung manggil Bootstrap. Kita download saja ya. Bootstrapnya Bootstrap. Boleh Bootstrap yang terbaru, Bootstrap 5, nggak jadi masalah. Kita download. Kemudian setelah kita download lagi satu lagi ke font Warsam. Nah, ini juga kita buka. Nah, ini file download. Kita download untuk tampilan di web, free for web. Nah, setelah kalian download, kita ekstrak dulu ya. Nah, ini dua file tadi kita ekstrak ke dalam pertemuan 7 kita tadi. Kita pastekan dulu, kemudian kita ekstrak. Ini juga kita ekstrak. Nah, ini bisa, biar nggak pusing, kalian bisa dihapus dulu file zip-nya. Ini Bootstrap, oke. Kemudian ini. Nah, file Bootstrap dan file font-nya kita buat dalam satu folder namanya tema. Kita masukkan file Bootstrap dan folder Bootstrap dan folder font-nya kita masukkan ke dalam folder tema tadi. Di tampilan view, kita langsung masuk dulu ke Bootstrap, kemudian kita masuk ke, mana nih? Nah, kamu coba masuk ke tadi dokumen, kemudian kamu masuk ke starter template. Nah, kita copy saja yang di sini ya. Kita copy, kemudian kita pastekan ke file view kita. Nah, ini kita ganti dulu file untuk koneksi ke Bootstrap-nya ke tampilan tema tadi punya kita. Bisa kita hapus. Nah, ini CSS. Ini bisa kita hapus. Tadi adalah tema, nah foldernya tema, kemudian Bootstrap. Nah, kalau sudah, kita coba cek dulu apakah sudah jalan dulu Bootstrap-nya di tampilan view. Oke, sudah ya, tampilan hello-nya juga sudah. Kalau belum, nanti kalian sudah tahu lah kalau belum kayak gimana tampilannya. Pasti tulisannya bukan seperti itu. Nah, misalkan kalau ini kita salahkan saja, nanti tampilan seperti ini. Jadi, koneksi dulu, biar tampilannya lebih menarik. Title kita ganti jadi pertemuan 7. Root aja ya. Create, read, update, delete. Nah, selanjutnya kita hubungkan font ya. Tadi masuk ke tema. Kemudian nama foldernya adalah font awesome. Kemudian kita paste. Nah, ini nanti biar font awesome-nya terbaca. Cek dulu ya, awesome-nya itu sudah koneksi atau belum. Kita coba panggil icon, salah satu icon saja, icon user. Kita panggil user, coba ngetes.
Apakah sudah terbaca atau belum? Nah, ini tinggal kita kopikan saja, kita masukkan ke dalam tampilan web kita di bawah sini saja, di bawah Hello World 1. Kemudian coba kita panggil. Oke, sudah terpanggil ya, berarti EWS Home-nya atau icon-iconnya. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang kita mau coba rapihkan dulu. Sambil kita buat lebih menarik lagi. Tadi belum saya simpan. Simpan dulu, simpan. Refresh, datanya kosong. Nah, sekarang kita masuk. Tadi kita buat navbar dulu. Kita ke komponen, kita cari navbar dulu ya. Ini boleh nih, kita copy. Kemudian kita pastekan ke kode editor kita ke file navbar. Sebelumnya kita buat dulu komentar navbar. Nah, kita rapihkan dulu. Kita panggil di sini. Oke, sudah ada. Nah, ini navbarnya kita ganti menjadi sistem penerimaan mahasiswa baru ya. Atau SIPEMA. Kita buat namanya menjadi SIPEMA. Sistem penerimaan mahasiswa baru. SIPEMABA. Kampus kita. Nah, selebihnya yang tidak kita perlukan seperti home link. Nah, kita hapus yang tidak perlu ya. Berarti kita hapus dulu dari li-nya sini. Ul-nya juga kita biarkan. Nah, sampai sini. Nav item. Kemudian form-nya juga kita hapus. Yang tidak kita perlukan. Jadi ini cuma hanya ini. Nah, kemudian nanti kita akan sisipkan waktu atau terangan jam. Nanti di sini di pojok sebelah kanan. Kita buat ini menjadi warna gelap dulu. Drag. Kemudian kita kasih fix top. Oke, fix top, drag, kemudian nav brandnya kita ubah menjadi text white biar kelihatan warnanya. Oke, sudah. Nah, untuk menyisipkan tampilan atau menyisipkan waktu pada PHP, kita ketikkan dulu ke paling atas PHP, kemudian kita date underscore set defaultnya kita buat menjadi Asia. Jakarta, jangan lupa titik koma. Kemudian di sini di bawah ul kita sisipkan saja div baru. Indentasinya biar lebih bagus. Nah, kita masukkan coding PHP lagi. Echo date L itu untuk harinya. Kemudian D itu untuk hari. M bulan, Y tahun. Coba kita refresh. Di sini kita pasang dulu kelasnya ya. Kelas text white.
ada yang salah tuh. Oh iya. Ini saya lupa menggunakan tanda kutip. Jadi tidak terbaca. Nah, jadi seperti ini. Wednesday 30/12/2020. Nah, ketika datanya sudah ada satuan waktunya, kemudian kita buat lagi set barnya ya. Nav-nya sudah. Sekarang kita buat set bar. Set bar kita ambil sama dari Bootstrap juga. Kita pakai yang nav vertikal. Nav, kemudian kita cari yang vertikal. Vertikal. Ini horizontal. Nah, ini vertikal. Kita tinggal kopikan saja dulu. Kita kopikan. Nah, setelah kita kopikan, nanti di set bar ini nanti ada yang menu-menunya di samping sama ada kontennya. Nah, berarti kita untuk buat menu, kita buat dulu div row, div class row, div, ya di mana dalam class row nanti kita buat lagi div call md2. Ini untuk set bar yang menu. Yang bawahnya kita kopikan saja ya. Kita kopikan saja. Jadi MD-nya 10. Ini untuk konten. Nah, tadi selanjutnya kita akan kopikan tadi ini set bar yang vertikal. Ini kita copy ya. Kita cari tadi ada di navbar and tab, kemudian kita cari yang vertikal. Kita copy. Kita rapihkan dulu dentasinya. Kita coba cek dulu. Nah, setelah kalian cek nanti kan tampilan yang paling atasnya ketutup ya. Yang di aktif ini ketutup. Di sini karena tadi navbarnya sudah kita buat fix top, jadi dia ketutup di atas. Kita kasih margin topnya 2, kemudian padding right-nya 3, sama padding topnya kita buat jadi 4. Coba kita coba buka, kita refresh, masih di atas. Kemudian, coba kita kasihnya di row-nya saja. Kita kasih row, margin top-nya kita kasih 5. Oke, sudah terlalu besar, kita kasih 4. Oke, cukup. Nah, selanjutnya biar terlihat menu-menunya, kita kasih dulu warna. Kita kasih warna BG secondary saja. Secondary. Kemudian kita coba lihat dulu. Oke, ada yang salah BG secondary-nya. Oke. Oh, pantesan codingannya salah. Ini nih MD2. Ini juga berarti ada yang salah nih. Ini MD strip 10.
Jadi coba kita refresh, harusnya cuma separuh doang. Nah, oke, sudah aktif link. Nah, kita ganti. Kita akan menampilkan satu, tadi ada dashboard. Kemudian ada calon mahasiswa. Kemudian ada input maba. Input camaba, calon mahasiswa baru. Nah, yang disable ini kita bisa hilangkan dulu. Sekalian aja ya, kita buat menarik atau kita buat rapi. Daftar dosen. Sama satu lagi jadwal kuliah. Oke, kita coba cek dulu di browser. Oke, sudah. Nah, selanjutnya warnanya biru kurang. Kalau kita lihat warnanya biru kurang menarik. Kita tambahkan lagi di navlinknya ya. Kita buat menjadi white. Text white. Kita masukkan saja text white. Text white, oke. Nah, ini kita kopikan saja. Kita copy, kemudian kita paste ke semua tampilan sidebar-nya. Oke, lebih terlihat. Setelah itu sudah, kita tambahkan garis biar lebih menarik lagi, HR. Kita coba buka HR. Oke, sudah ada noh garis. Kita buka dari sini. HR. Nah, kita kasih kelas. BG drag saja. Coba kita lihat. Oke, sudah terlihat garis. Nah, ini bisa kita copy aja ya ke bawah. Nah, ini sudah. Jadi ada dashboard, ada calon mahasiswa, input camaba, daftar dosen, jadwal kuliah. Nah, selanjutnya kita menarik lagi. Kita kasih icon. Icon untuk dashboard itu kita buat, nah ini namanya dashboard. Nah, ini. Kalian bisa langsung kopikan saja. Langsung kita masukkan ke dashboard di sini. Kita paste ya, kita paste. Kemudian coba kita lihat.
tampilannya. Oke, sudah. Kita kasih jarak spasi sedikit. Oke, calon mahasiswa berarti kita pakai item user. Nah, pakai ini akun user. Kita copy saja, kemudian kita sama pastekan di calon mahasiswa. Kasih spasi. Input calon maba. Kita masukkan form edit, icon edit. Ini user edit kita pakai yang icon font awesome-nya kita pakai yang form edit. Tampilannya seperti ini. Kita copy, kemudian kita paste ke kode kita di input camaba. Dosen kita masukkan ke teacher. Nah, ini. Kita kopikan saja. Daftar dosen. Kita pakai teacher. Spasi lagi. Jadwal kuliah. Terakhir. Kita masukkan ke kalender. Jadwal kuliah. Bebas kalian pilih mana ya. Nah, bagi yang tidak terkoneksi internet, kalian bisa ketikkan saja codingnya. Nah, kalau sudah, coba kita lihat tampilannya di tampilan kita. Oke, sudah seperti ini. Lumayan. Nah, selanjutnya kita masuk lagi. Sidebar-nya sudah kita buat di menu-menu tadi. Nah, sekarang kita masuk ke konten. Konten nanti di sini kita buat dulu ya. Kita masukkan H3. Nah, tadi kita akan menampilkan tabel dari calon mahasiswa. Calon mahasiswa tadi itu kita menggunakan FF user. Nah, kita kopikan saja, kita pastekan di sini. Coba kita lihat di browser. Oke, masih seperti ini kecil. Kita tulis daftar calon mahasiswa. Kita kasih HR. Selanjutnya kita coba refresh. Oh, ini I-nya belum ketutup, Pak. Ini kita tutup dulu I-nya. Nah, pantesan tadi ada yang ngaco tuh gambarnya kayak gini. Nah, ini masih nggak kelihatan ya. Masih di atas. Masih tertutup. Tadi kalau kalian lihat masih tertutup dengan navbar kita. Ininya kita setting dulu sedikit. Jadi paddingnya 5. Padding keseluruhan. Kemudian padding topnya kita tambahkan lagi menjadi 4. Kita samakan. 4 saya kurang, kita tambahkan lagi paddingnya menjadi 5. Oke, cukup.
Nah, lanjut kita masuk ke tabel. Tabel ada di konten, kemudian table. Kita copy saja yang strippers, kita copy. Kemudian kita pastekan di sini, di bawah HR. Kita coba lihat dulu. Masih belum ada. Oh iya, karena di Bootstrap 5 ini ininya cuma titik-titik. Untuk ngambil datanya kalian bisa ngambil dari data yang di atas. Nah, kita ambil dari tabel headernya ya. Kemudian sampai tabel body. Slash tabel body kita copy ke dalam sini. Ke titik-titik tadi kita tiban. Kita coba cek. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita sesuaikan dengan tabel yang punya kita. Di sini ada ID, ada nama, ada alamat, ada jenis kelamin, ada agama, ada sekolah asal, ada foto maba. Berarti kita masukkan dulu di sini ada nomor, kemudian ada nama, nama lengkap, kemudian ada alamat, kemudian ada jenis kelamin, kemudian ada agama. Kita copy saja ya. Kita ada agama, ada sekolah asal, ada foto maba, satu lagi kita tambahkan opsi. Kita lihat dulu. Nah, tampilannya sudah seperti ini. Oke, nah kalau sudah, yang TR-nya kita hapus dulu, kita butuh yang di atas saja. Kita sampling satu dulu ya, kita sampling satu. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Butuh satu lagi. Nah, ini untuk opsi. Misalkan nama lengkap pertama tadi adalah Sukisno. Kita coba isi secara manual saja dulu ya. Sukisno, alamat, Perum. Jenis kelamin laki-laki. Islam.
sekolah asal SMA 1 Pati. Fotonya tadi di folder image /foto.png. Ini opsi ada edit dan hapus. Nah, kita pakai font Ewesome lagi. Kita cari di sini edit. Nah, ini form edit. Icon editnya kita copy dulu. Tampilannya kayak gini. Kita kasih pembatas. Kemudian satu lagi hapus. Delete bahasa Inggris. Nah, kita masuk ke tong sampah. Kita kopikan. Kita coba lihat dulu tampilannya. Oke, sudah. Sukisno Perum Agama Islam SMA 1 Pati. Oh, fotonya terlalu besar. Foto terlalu besar, kita buat kecil. Pixel. Kecil banget. 100 pixel. Oke, cukup. Jadi ini baru kita secara manual ya. Nomor Sukisno 1. Tabelnya ini ada nomor 1, nomor 1 namanya Sukisno, alamat Perum, jenis kelamin laki-laki, agama, sekolah asal SMA 1 Pati. Fotonya juga tadi kita coba foto 1.png, sudah connect. Kemudian opsinya di sini. Nah, selanjutnya kita akan hubungkan dengan cara tadi. Ke yang pertama, tadi kan kita sudah koneksikan data kita ke dalam database. Nah, sekarang kita akan menampilkan data yang ditampung di dalam data yang ditampung dalam memori tadi yang menggunakan Vardam akan kita tampilkan di sini. Nah, agar terkoneksi dengan database, berarti kita harus menghubungkan file koneksi kita di atas. Nah, untuk menghubungkannya, kalian bisa menambahkan include. Nama filenya adalah koneksi.php. Kita coba dulu ya. Kita refresh. Oke, kita koneksikan. Ini kenapa ya? Coba kita kopikan dulu karena tidak terlihat di sini. Kita coba buka di file baru. Ops, oh ya. Oke, gini, stringnya terbaca dikoneksi berarti ini Vardamnya masih kebuka. Vardamnya kalian matikan dulu ya ini. Ini kalian matikan. Atau kalian beli komentar, kalian tidak aktifkan, coba kalian refresh dulu. Nah, cakep. Tadi kenapa masih manggil? Karena di file koneksi kita tadi masih terhubung dengan while atau looping yang tadi memanggil database dari tabel calon mahasiswa.
Nah, ini kita beri komentar dulu. Kemudian kalian save. Ya, ini tadi kita coba cari tahu kendalanya di mana. Kita hapus. Nah, setelah itu, ketika tidak ada masalah, seperti ini, selanjutnya kita mau hubungkan dengan tabel yang ada di sini. Nah, berarti kita masuk lagi ke codingan kita. Nah, kita akan hubungkan ya. Kita hubungkan di tabel. Nah, ini tabelnya. Nah, di atas tabel body, di bawah tabel body, di TR, di sini, di antara dengan TR, kita kopikan data yang tadi kita tutup. Nah, ini bisa kita kopikan. Ini ya, ini kita kopikan. Ini bisa kita copy, kita pindahkan ke dalam view. Tapi jangan lupa kita ketik codingan PHP dulu. Nah, kemudian tutup dari sini. Tutup dari loopingnya kita taruh di mana? Taruh di loopingnya kita taruh di bawah sini. Di bawah tabel, di bawah TR. Kita buat menjadi logo ini. PHP, kemudian tutup dari loopingnya. Kita coba dulu, refresh. Tanda panah ini dari sebentar. Oh, ini 2, sorry. Oke, sudah. Tapi yang di looping hanya namanya Sukisno saja. Kenapa? Kalau kalian lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sesuai dengan jumlah yang ada di sini. Ada ada 9. Sejumlah looping yang ada di dalam tabel calon mahasiswa. Nah, sekarang kita akan rubah. Biar ngelooping isi dari tabel yang ada di sini. Nah, berarti kita sisipkan. PHP, kemudian echo. Camaba. Kita menggunakan row ya, berarti ininya 0. Jangan lupa kita seperti ini. Pakai titik koma, kemudian ini juga kalian bisa kopikan saja. Nah, namanya kalian hapus ya, nama kalian hapus. Kita copy, kemudian kita hapus. Ini menjadi 1, ini menjadi 2, 3, 4, 5. Nah, biarkan dulu seperti ini. Foto dan
editnya atau opsinya biarkan saja. Setelah itu kalian coba simpan, kemudian refresh. Oke, sudah ya, sudah connect. Kalau kalian lihat di sini, ada 9 data. Ada nama Asep Hardianto, kemudian Sukisno, Maulia Mahardika, dan seterusnya. Sampai 9 data. Nah, pertanyaan gini, ini kenapa 1? Kemudian ini kenapa 0? Karena kita memanggil menggunakan fetch row. Kalau kalian menggunakan fetch source, otomatis nanti ini juga nggak bakal jalan. Nah, error. Kenapa? Karena data yang dikembalikan bukan berupa numerik, tapi menggunakan nama field. Berarti nanti kalian kalau itu dirubah menjadi ID. Kemudian ini merubah menjadi nama, disesuaikan dengan field yang ada di dalam tabel kalian nih. Nama, alamat, jenis kelamin, agama, sekolah asal, dan foto maba. Disesuaikan hurufnya. Nama, alamat, jenis kelamin, agama, sekolah asal. Nah, baru tidak error. Nah, kemudian kalau sudah, sekarang gini. Misal ini saya akan menghapus satu data ya. Misalkan di sini saya hapus satu data nama saya. Ini di sini saya hapus. Kita kemudian oke. Kemudian satu lagi kita coba hapus. Di sini misalkan yang di tengah. Topik Asep Tian kita hapus. Nah, ini kita hapus. Ya. Nanti kalau kalian lihat di sini ID-nya 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Nggak berurutan. Kenapa? Karena ID itu kita buat berdasarkan auto increment. Jadi ketika penambahan baru, misalkan di sini kalian tambahkan lagi satu data di sini, ID tidak perlu ditulis ya. Di sini misalkan kita tambahkan nama Mikaela, alamat Nah, kemudian coba kita kirim. Kita coba lihat datanya. Dia langsung ke 10. Tidak berurutan lagi. 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini akan mempengaruhi di dalam nomor yang ada di sini. Saat kita refresh, nomornya juga sama. Berantakan. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Kenapa? Karena kita menampilkan data nomor menggunakan data yang ada di dalam tabel. Jadi ketika data tersebut dihapus di dalam tabel tadi, tabel Camaba, otomatis data yang akan ditampilkan pun sama, mengikuti. Jadi berantakan istilahnya. Nah, untuk mengantisipasinya, nah kita menggunakan looping juga. Nah, kita menggunakan di sini PHP dolar nomor sama dengan 1. Nah, ketika looping jalan, berarti PHP dolar nomor plus artinya ditambah 1.
Nah, ini ditaruh di mana? Ini kita taruh di sini sebagai pengganti ID. Jadi echo tidak lagi camaba.id, jadi kita panggil menggunakan $nomor. Coba kita panggil ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sudah berurutan. Karena kita punya data yang ada di sini juga punya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tadi 2 sudah kita hapus. Oke, kiranya pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Nanti kita lanjut lagi ke pertemuan selanjutnya. Kita akan hapus, kemudian edit, kemudian input. Oke, terima kasih atas pertemuan kali ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dari saya dari segi penyampaian atau penyampaian saya yang kurang baik atau penyampaian saya yang kurang jelas. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga setelah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertemuan kali ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.